Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 semuanya. Berjumpa lagi kita pada pembelajaran tematik tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pada pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke penjelasan materi pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembelajaran 4. Di sini terlihat ada teks percakapan dan gambarnya. Kita baca dulu bersama-sama. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara. Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerukunan. Nah, jadi bermusyawarah adalah cara untuk menjaga kerukunan. Bacalah teks percakapan di bawah ini. Jadi ada terlihat seorang guru dan anak didiknya atau siswa-siswi sekalian di dalam ruangan kelas ya. Kata gurunya, siapa yang mau menjadi petugas upacara? Nah, ini tanda tanya ya. Siapa yang mau menjadi petugas upacara? Gurunya mengajak ya anak-anaknya untuk menjadi petugas upacara. Terus acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Tanda seru ini ya. Nah, sebutkan kalimat perintah dalam percakapan di atas. Kita harus tahu dulu kalimat perintah itu apa. Nah, jadi kalimat perintah adalah kalimat yang isinya permintaan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Nah, jadi kalimat perintah itu isinya permintaan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Terus kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Biasanya ciri-cirinya ada tanda seru seperti ini ya. Terus kalimat perintah diucapkan dengan sopan ya. Selain ada tanda seru, selain menyuruh orang lain, terus juga diucapkannya dengan sopan. Kita cari dari percakapan teks percakapan di samping ini, di bawah ini ya. Mana yang ada tanda serunya ya. Nah, ini ya. Terus kita baca, acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Nah, ini kalimatnya diucapkan secara sopan. Nah, ini yang ada tanda seru adalah kalimat perintah, sedangkan yang ada tanda tanya ini adalah kalimat ajakan. Ini kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan ke contoh lain. Oh ya, ini dulu ya. Kalimat perintah yang terdapat pada teks percakapan pada gambar tersebut yaitu acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Nah, ini kesimpulannya tadi ya. Ini adalah kalimat perintahnya. Nah, tanda serunya ada ya. Nah, ini ciri-ciri kalimat perintah. Diucapkan dengan sopan. Walaupun isinya menyuruh orang lain untuk melakukan suatu permintaan yang kita kehendaki. Kita lanjutkan ke contoh yang lain. Nah, di sini ada gambar seorang Pak Guru sedang berbicara ya. Udin dan teman-teman selesai bermain berolahraga. Kata Pak Gurunya, lakukan pendinginan setelah berolahraga. Minum air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Jadi contoh 3 perkataan yang diucapkan gurunya ini adalah contoh kalimat perintah ya. Kalimat perintah yang terdapat pada teks percakapan gambar adalah lakukan pendinginan setelah berolahraga, minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Tanda seru. Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Nah, ini kalimat perintah yang diucapkan oleh guru olahraga ini ya. Nah,
Mungkin nanti kalian bisa melakukan atau membuat contoh lain dari kalimat perintah untuk melakukan permintaan terhadap keinginan kalian untuk menyuruh orang lain misalkan. Jadi lakukan dengan bahasa yang sopan bila melakukan suatu perintah terhadap orang lain. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat gambar anak-anak sedang melakukan upacara bersama guru-gurunya. Upacara diikuti siswa dan guru. Ada 239 siswa dan 15 orang guru. Nah, gurunya ada 15, siswanya ada 239. Berapa peserta upacara seluruhnya? Nah, ditanya semuanya peserta upacaranya berapa ya? Peserta upacara seluruhnya dapat ditentukan dengan melakukan penjumlahan. Ya, kita jumlahkan 239 siswa ini dengan 15 orang guru ya. Kita jumlahkan seperti ini. Kita perbesar gambarnya. Nah, ini cara penyelesaiannya. 239 siswa dijumlahkan dengan 15 orang guru. Ini cara yang pertama yang agak panjang, dan ini cara yang kedua. Kita bahas cara yang pertama lebih dulu. Perhatikan karena ini sudah masuk pada muatan matematika. 239. 9 ini adalah posisi di satuannya. Ini puluhan, 30, 200 di posisi ratusan. Ingat, penjumlahan seperti itu ya. Kita harus kenal ini namanya satuannya di posisi satuannya, 30, puluhan, 200 di posisi ratusan. Jadi kita pisah 200 ditambah 30 tambah 9, 239. Ini penjabarannya. 15. Berarti hasil dari 10 ditambah 5, 15. Ya, ini satuan, ini puluhannya. Jadi 15 adalah 10 ditambah 5, hasilnya 15. Sekarang kita jumlahkan menurun antara 239 siswa dan 15 guru. Kita jumlahkan menurun penjabarannya. Kita jumlahkan yang satuannya 9 tambah 5 sama dengan 14. 30 tambah 10 sama dengan 40. 200 nggak ada temannya di sini ya, langsung turun. Nah, terus 14 ini kita jabarkan lagi, kita pecah. 14 terdiri, 4-nya adalah satuan. Nah, 10-nya turun karena 14 ini hasil dari 10 tambah 4 adalah 14. 40-nya turun ya, diturunkan langsung sini 40, 200 juga. Terus kita lihat lagi, kita jumlahkan lagi 4-nya turun sini ya. 40 tambah 10 adalah 50. Terus 200-nya turunkan. Jadi 200 tambah 40 tambah 10, 50 tambah 4. Nah, 200 tambah 50 tambah 4. Nah, hasilnya adalah 254. Kita baca lagi, 200 tambah 50 tambah 4, 254. Jadi hasilnya adalah 254. Ini cara yang pertama. Terus cara yang kedua, 239 ditambah 15 ini cara pendek ya, cara menurun, cara penjumlahan yang menurun. Kita jumlahkan dari sebelah kanan. Di satuannya dulu kita jumlahkan 9 ditambahkan 5 sama dengan 14. 4-nya kita taruh di sini, 1-nya kita taruh di sini ya. Terus 1 tadi tambahkan ke 3 jadi 4, tambah 1 lagi jadi 5. Nah, 2 ini enggak ada temannya, langsung diturunkan aja. Nah, jadi jumlahnya adalah 254. Jadi sama ya, cara yang pertama dan cara yang kedua hasilnya tetap sama. Ingat, cara menjumlahkannya, jumlahkan dari sebelah kanan dulu. Karena 14 ini ada 1 lebih. Nah, 14 1-nya kita taruh di sini ya. Nah, terus 1 tambah 3, 4 tambah 1 lagi 5, 2-nya diturunkan jadi 254. Ini cara paling gampang ya, paling simpel dan paling pendek. Kalau ini agak panjang, perlu dijabarkan dulu, diuraikan dulu. Kita lihat contoh yang lain. Nah, ini sama-sama
ratusan ya, ada ratusannya. Ini 267 tambah 129. Kita jabarkan lagi. 200 itu terdiri dari 200 ditambah 60 ditambah 7. 129 kita jabarkan lagi 100, ini 20, ini 9. Nah, jadi terdiri dari itu, dipecahkan ya. 267, tulisannya seperti ini, 200 tambah 60 tambah 7, hasilnya 267. 129, 100 ditambah 20 tambah 9, hasilnya 129. Kita jumlahkan, 7 tambah 9 16, 60 tambah 20 80, 200 tambah 100 300. Kita jabarkan lagi. 16 ini terdiri dari 6-nya satuannya sebagai 6 ya, posisi di satuannya. Terus 10, nah 10 tambah 6 16, 80 tetap, 300 ya, tetap turun ya. Nah terus 380 tambah ini 10 jadi 90. 80 ditambah 10 ini 2 ini hasilnya 90. 6-nya turunkan ke sini. Nah, jadi 396. 300 ditambah 90 ditambah 6. 396. Nah, hasilnya 396. Ini cara yang pertama, seperti yang sebelumnya tadi ya, saya jelaskan. Perhatikan lagi, ini cara yang pendek. Yang kedua, 276 tambah 129. Ini cara penjumlahan menurun, yang paling pendek ya, nggak banyak penjabarannya. Cuma diperhatikan cara menyimpannya. Kita jumlahkan paling kanan di satuannya, 7 tambah 9 adalah 16. 16. 6-nya kita tuliskan di sini. 6. Satunya naik ke atas 6 sini. Ya. 1 tambah 6 7 ya, tambah 2 9. Terus enggak ada lebihnya juga di sini tetap, berarti 1 tambah 6 tambah 2 9. Nah, ini ada 2 tambah 1 jadi 3. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 396. Jadi penjumlahan menurun. Ingat urutan cara menjumlahkannya dari sebelah kanan. Satuannya dulu, terus puluhannya, terus ratusannya kita jumlahkan. Nah, jadi hasilnya tadi 396. Dan ingat cara menyimpan. Kalau ini karena lebih, 7 tambah 9 16. Nah, satunya taruh di sini. 1 ini tambah 6, 7 tambah 2 lagi 9. Terus 2 tambah 1 3. Jadi 396. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke muatan SBDP ya. Muatan keseniannya. Di sini terlihat sebuah sketsa gambar dari seekor burung ya, dari kepala, badan, kaki, terus bertambah lagi paruh dibuat sebelah sini ya. Nah, kepala, leher, sama buntut. Nah, kakinya tetap satu. Ini berubah lagi sketsa yang ketiganya. Nah, ditambahkan paruhnya, mata, sayapnya, dan buntutnya sudah sempurna ya. Jadi kalian nanti mungkin mewarnai gambar ya dari sketsa yang kalian buat. Nanti terserah kalian bisa buat bentuk apa, bunga atau bentuk mobil, bentuk pohon, bentuk kupu-kupu dan lain-lainnya. Nah, ini kita lanjutkan gambar sketsa yang belum berwarna. Setelah diwarnain hasilnya menjadi lebih baik ya. Nah, ini adalah hasil dari gambar yang di sketsa tadi ya. Nah, paruhnya warna kuning, terus bulu burungnya perpaduan antara warna coklat dan krim ya. Nah, seperti itu. Nanti kalian bisa praktekkan untuk SBDP-nya di keseniannya. Kalian membuat sebuah gambar. Nah, sketsa dulu. Sketsa itu adalah gambar awal. Terus kalian warnain. Terserah nanti yang perempuan bikin bunga, yang laki-laki bisa bikin
mobil-mobilan atau yang lainnya ya. Mungkin ini mewarnainya juga harus sesuai bentuk warna hewan tersebut dan harus rapi ya. Nah, itu bisa ditempelkan di dinding jadi hiasan atau di dinding sekolah ya, hasil karya kalian. Kita lanjutkan. Kita ke pembelajaran 5. Siswa kelas 2 bermain dengan penuh semangat. Mereka harus membuat kelompok sebanyak tiupan peluit. Nah, ini terlihat seorang guru sedang meniup peluitnya. 10 kali tiupan berarti 10 orang dalam satu kelompok. Perhatikan permainan mereka, permainan membuat kelompok. Ini namanya dari gambar adalah sebuah permainan membuat kelompok. Mari melakukan permainan berpasangan, ikuti petunjuk gurumu. Nah, mungkin nanti ini seperti permainan kucing dan tikus ya. Jadi ada yang jadi kucing, ada yang jadi tikusnya, atau polisi sama penjahatnya. Jadi seperti itu bisa dipadukan nanti membuat permainannya, tapi harus dengan beberapa teman kalian. Nah, untuk sementara ini kita hanya mengetahui teorinya dulu karena kita masih belum aktif ya untuk olahraganya, dan di sekolahnya masih pembelajaran daring. Nah, ini sebanyak tiupan peluit, sebanyak itulah bentuk kelompoknya ya. Kalau ada 10 peluit berarti 10 orang dalam satu kelompok. Kita lanjutkan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh dua anak yang saling berebut? Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar dua anak sedang bersalaman. Mungkin mereka berebut dalam bermain ya. Jadi sebenarnya harus tidak boleh berebut, menjaga persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Jadi saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Perbuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Lambangnya sila ketiga adalah pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Jadi nggak boleh berebut. Kalau berebut jadi bisa berkelahi nanti ya. Jadi kalau bermain itu harus sama-sama biar terjaga persatuan dan kesatuan antara teman kalian bisa menjadi lebih akrab. Nah, itu harus yang kalian lakukan dalam bermain ya, menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau bermain tidak boleh berebut, harus sama-sama. Oke, kita lanjutkan contoh lainnya. Beberapa contoh pengamalan sila ketiga dalam lingkungan sekolah antara lain melakukan piket kelas bersama-sama. Ini contoh lainnya ya. Melakukan upacara bendera dengan tertib. Menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku, bangsa. Menjaga kerukunan antar warga sekolah. Saling menghargai antar sesama warga sekolah. Nah, ini semuanya ini adalah contoh dari pengamalan sila ketiga di lingkungan sekolah. Nah, karena sudah selesai, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dalam video pembelajaran ini dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Akhirul kalam, sampai bertemu lagi di pertemuan pelajaran tematik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.